Shalom saudara-saudara yang dipanggil dan dipilih Allah untuk menerima keselamatan dan hidup yang berkelimpahan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah senantiasa memberkati kita dengan kekuatan dan keberanian untuk menjalani sepanjang kehidupan kita dengan iman percaya yang teguh kepadanya. Saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah yang Maha Kudus, Allah yang begitu mengasihi dan mempedulikan kami, terima kasih atas berkat-berkat dan kebaikan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menolong dan menyertai kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami di Bijaksana Channel. Engkau mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap orang, dan kami memohon mujizat kesembuhan-Mu bagi setiap orang yang sedang sakit. Berikanlah penghiburan bagi yang sedang berduka cita, beri kekuatan bagi yang sedang lemah, dan beri jalan keluar serta pertolongan bagi setiap masalah lainnya. Berkatilah keluarga-keluarga dengan kasih, pengampunan, dan pemulihan. Ya Bapa, sekarang kami mau bersiap untuk masuk dalam saat teduh. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang taat. Kiranya kami senantiasa dituntun dan berjalan di dalam kebenaran-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sibuk adalah sebuah kata yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Sibuk adalah alasan yang dipakai untuk tidak membalas SMS, WhatsApp, atau telepon seseorang. Sibuk adalah alasan yang dipakai untuk tidak menghadiri suatu pertemuan. Sibuk adalah sebuah kata yang membuat banyak orang mengeluh bahwa 24 jam sehari tidaklah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Dalam waktu pelayanannya selama 3,5 tahun di atas bumi ini, Tuhan Yesus memiliki jadwal yang sangat sibuk. Begitu sibuknya sehingga seringkali Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Mari kita baca dalam Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Meskipun demikian, di tengah kesibukannya, kita tidak pernah membaca ada tercatat bahwa Tuhan Yesus terburu-buru atau berlari-lari. Tuhan Yesus selalu melakukan pelayanannya dengan berjalan. Kalaupun tercatat bahwa ia mengendarai hewan tunggangan, hewan itu pun adalah seekor keledai yang biasanya berjalan perlahan-lahan. Tuhan Yesus tidak mengendarai kuda yang bisa berlari cepat. Dengan berjalan selama melakukan pelayanannya, Tuhan Yesus juga membuat orang lain mengikutinya dengan berjalan. Mari kita baca dalam Markus 2 ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Saat Tuhan Yesus berjalan dan memanggil Lewi, Lewi berdiri kemudian berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Jikalau kita ingin diubahkan menjadi menyerupai Kristus, kita juga harus mencontoh kehidupan Tuhan Yesus yang tidak pernah terburu-buru atau berlari-lari. Ada beberapa hal dari kehidupan Tuhan Yesus yang bisa kita jadikan contoh untuk memperlambat ritme kehidupan kita, yaitu hal yang pertama adalah memilih hal-hal yang paling penting, bukan melakukan semua hal. Masalah yang dialami oleh orang-orang yang mengeluh kekurangan waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya
bukanlah diselesaikan dengan penambahan waktu, namun pemilihan hal-hal yang paling penting untuk dilakukan. Kita tidak memiliki waktu untuk melakukan semua pekerjaan, tetapi kita pasti memiliki waktu untuk hal-hal yang paling penting di dalam hidup kita. Pada saat Tuhan Yesus menerima kabar sakitnya Lazarus, Dia tidak terburu-buru pergi ke kota tempat tinggal Lazarus untuk menyembuhkannya, melainkan tetap tinggal di tempatnya selama 2 hari. Menyembuhkan Lazarus bukanlah prioritas pekerjaan yang paling penting untuk dilakukan saat itu. Yang paling penting adalah membangkitkan Lazarus agar menjadi kesaksian bagi orang-orang di kotanya. Pada saat Tuhan Yesus berjalan menuju ke rumah Yairus yang anak perempuannya sedang sakit parah, Tuhan Yesus tidak berjalan cepat-cepat atau berlari menuju ke sana. Hal ini dikarenakan di tengah jalan akan ada seorang perempuan yang sakit pendarahan yang akan menerima mujizat kesembuhan. Saudaraku yang terkasih, berusaha melakukan semua hal akan membuat kita terburu-buru dan mengalami tekanan yang berat. Namun, apabila kita meminta hikmat dan tuntunan Roh Kudus tentang hal-hal yang paling penting yang perlu kita lakukan, maka hal itu akan membuat kita bisa menjalani kehidupan yang lebih berbahagia tanpa terbeban oleh tekanan waktu. Hal yang kedua adalah memiliki waktu untuk bersekutu dengan Allah. Di tengah kesibukan pelayanannya, Tuhan Yesus selalu memiliki waktu untuk menyendiri bersama Allah. Sebagian orang melakukan kesalahan di pagi hari saat bangun tidur, yaitu semakin sibuk rencana kegiatan hari itu, maka saat persekutuan dengan Allah pun dilewatkan. Sebetulnya, semakin sibuk rencana kegiatan hari itu, justru harus membuat kita memprioritaskan untuk berlutut dalam doa dan bersekutu dengan Allah. Hal ini akan membuat kita terhubung dengan Allah dan menerima hikmat-Nya mengenai hal-hal apa yang perlu kita lakukan dan dengan cara bagaimana kita melakukannya sehingga dapat mempersingkat waktu pengerjaan. Waktu untuk bersekutu dengan Allah setiap hari adalah hal yang sangat penting bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, kita belajar bagaimana Tuhan Yesus bisa tetap tenang di tengah kesibukannya, dan hendaklah apa yang kita pelajari dari renungan ini kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini Allah memberkati dan menguatkan kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Engkau telah mengingatkan kami untuk tidak tenggelam dalam kesibukan kami, melainkan belajar untuk berjalan bersama Tuhan Yesus dalam apapun yang kami lakukan. Berikanlah kami hikmat dan tuntunan-Mu ya Allah, agar kami dapat membedakan hal-hal apa yang paling penting dalam hidup kami dan melakukannya sebagai prioritas. Berkatilah hidup kami dengan damai sejahtera-Mu saat kami melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, malam ini saat kami tidur, kami berdoa memohon perlindungan-Mu di sepanjang malam. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan pencobaan-pencobaan. Berkati dan lindungi juga seluruh anggota keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Dan saat kami bangun besok pagi, berikanlah kami tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui. Terima kasih Bapa. Kami membawa juga bangsa Indonesia dalam doa kami. Kiranya tangan-Mu senantiasa memberkati bangsa kami. Berikanlah belas kasihan dan pengampunan bagi orang-orang yang menyepelekan keselamatan yang Engkau tawarkan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pakailah orang-orang percaya di Indonesia untuk menjadi saksi Kristus yang menjadi terang dan menggarami dunia. Berkatilah para pemimpin negara kami dengan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat memimpin Indonesia dengan baik. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu bagi negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.